Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema Natal gereja kita secara umum adalah He came to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan saya. Kebanggaan kita dalam Natal, kita bukan hanya mengingat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi kebanggaan kita pada Natal, kita sedang dipersiapkan untuk menyambut Dia datang kembali. Sama-sama bilang saya siap. Sama-sama bilang saya siap. Itu sebabnya waktu Dia datang, Dia panggil kita, mari hai kamu yang letih lesu dan berat. Tapi ketika Dia akan datang kembali, kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Kepada sebagian Yesus berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Tapi kepada yang lain Yesus berkata, hanya dari hadapanku hai kamu yang membuat kejahatan. Karena Alkitab berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Sama-sama bilang, saya tetap punya iman. Artinya Alkitab bilang, di akhir zaman akan ada banyak orang menyebalkan. Di akhir zaman akan banyak pengkhianat. Di akhir zaman akan banyak orang-orang curang. Di akhir zaman akan banyak orang-orang yang suka nekan orang, mengintimidasi orang. Tapi kita tetap punya iman bahwa kita punya Tuhan yang baik. Sama-sama bilang sama saya masih punya iman. Orang mau buat apapun tetap pandang Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu dengan apapun karena Dia sudah menguduskan kita. Makanya hari ini yang saya mau share buat saudara, salah satu nama Tuhan dalam Alkitab adalah Yahweh Mekadiskem. Apa itu artinya Yahweh Mekadiskem? Artinya Dia Tuhan yang menguduskan. Sama-sama bilang Dia Tuhan yang menguduskan. Saya percaya yang namanya Yehova Roi sangat terkenal. Dia Tuhan yang menjadi gembala buat kita. Yehova Jireh, Dia Tuhan yang menyediakan buat kita. El Shaddai, Tuhan yang memelihara kita. Itu sangat terkenal. Tapi bicara tentang Yehova Mekadiskem, tidak banyak orang yang tahu. Karena ketika Dia menguduskan kita, kita punya tanggung jawab. Ada banyak orang persoalan jadi Kristen gak suka bertanggung jawab. Dia cuma jadi Kristen yang menuntut, jadi Kristen yang meminta. Tapi saya percaya kita jadi Kristen yang terima banyak anugerah. Sama-sama bilang saya terima banyak anugerah. Kenapa Natal momen sukacita buat kita? Bukan karena kita mampu beli baju baru atau tidak mampu beli baju baru. Kenapa kita merayakan Natal dengan sukacita? Bukan karena kita dapat hadiah Natal atau tidak dapat hadiah Natal. Orang Manado bilang doi Natal. Ya kan? Nah ini dia. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat kita kenapa bersukacita merayakan Natal? Karena kita terima banyak anugerah dari Tuhan. Sama-sama bilang saya terima banyak anugerah dari Tuhan. Nah ini dia yang kita mau belajar. Dia Tuhan yang menguduskan. Sama-sama bilang Tuhan saya menguduskan. Klik. Lihat Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Sama-sama bilang sama saya berhentilah Dia. Sama-sama bilang berhentilah Dia. Pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Makanya namanya Syabat. Syabat dari kata Ibrani Lashevet. Lashevet artinya duduk. Artinya waktu kita duduk, kita mulai ingat. Sama-sama bilang sama saya perlu ingat. Persoalan kita yang paling sering adalah apa? Lupa. Lupa lagi lagunya. Nah itu dia kan. Bu, kadangkala yang baik yang suami sudah buat lupa. Yang kau ingat hanya yang jelek. Pak, yang istri mau buat yang baik kau lupa. Yang kau ingat hanya yang jelek. Berkat yang Tuhan sediakan bagimu tidak pernah kau ingat. Yang kau ingat hanya hal-hal yang menyakitkan. Kenapa kita mengeluh? Karena kita lupa kebaikan Tuhan. Amin ke apa ke. Santai banget.
Kita lupa ketika orang berbuat baik pada kita. Hati kita dipenuhi dengan iblis, saudara-saudara. Yang hanya membuat kita berpikir hidup saya susah, hidup saya berat, doa saya nggak dijawab. Pertanyaan saya, kalau 1 tahun 365 hari, berapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Berapa banyak hari-harinya oke? Mungkin hari-hari yang tidak oke, hanya 60 hari, 70 hari, 80 hari. Tetapi 80 hari itu kita tutup dengan semua kebaikan Tuhan selama 365 hari. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan biarkan setan selalu membuat hidup kita menderita. Boleh nggak kita ingat kebaikan Tuhan? Itu sebabnya Alkitab bilang, Tuhan menguduskan hari yang... Astaga. Saya pikir... Jemaat semua IQ di atas 157. Semua gini. Tadinya saya nggak percaya Google bilang Indonesia rata-rata IQ 87. Tapi di hari kelima menjelang Natal saya mulai curiga. Jangan-jangan betul itu. Makanya Tuhan menguduskan hari yang ketujuh, hari Syabat. Artinya waktu kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat dosa kita sudah diampuni. Kita ingat kesalahan kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Kita ingat hari-hari kita sudah dibela oleh Tuhan. Masakan hidup kita mau terus komplain, hidup kita mau terus mengeluh, bersungut. Kenapa kita nggak belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan? Sama-sama bilang sama saya harus ingat. Tuhan saya baik. Saya harus ingat, saya hidup karena anugerah. Saya harus ingat, sampai saat ini Tuhan tetap turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Di Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku, hari-hari mengingat Tuhan, hari-hari beristirahat, untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Artinya harus kita ingat, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, sehingga kamu sadar bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sama-sama bilang, saya bisa karena Tuhan. Saya kuat karena Tuhan. Tapi kalau kita nggak ingat kebaikan Tuhan, cirinya kita senang nyalain orang. Cirinya kita senang mengeluh. Cirinya kita senang mengasihani diri sendiri bahwa hidup saya berat, nggak ada orang yang peduli sama saya. Tapi waktu kita tahu kebaikan Tuhan, hidup kita akan bersorak dan bersyukur. Sama-sama bilang saya harus bersorak dan bersyukur. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Imamat 22 ayat 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Orang kalau nggak ingat kebaikan Tuhan jadi nekat. Orang kalau nggak ingat kebaikan Tuhan jadi apa saudara? Nekat. Saya sih tahu firman Tuhan pendeta. Tapi kalau begitu terus kan saya nggak bisa pendeta. Saya kan nggak. Dia selalu cari pembenaran diri gitu. Apapun yang dia buat dia benar gitu. Kenapa? Karena ya udah pokoknya saya benar gitu. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita bilang Tuhan saya nggak mau kecewaan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Makanya dia bilang janganlah melakukan kekudusan namaku yang kudus. Supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Artinya apa? Supaya kita jadi berkat. Taruh tangan kananmu di dada bilang saya harus jadi berkat. Saya tidak mau jadi batu sandungan. Amin. Sebab, bagian terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dengan lain kata, secara manusia mungkin aku gak kuat jadi berkat. Di tengah angkatan yang bengkok dan sesat, bagaimana kita bisa jadi berkat. Tapi kalau Tuhan yang bela kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang kuduskan kita, kita pasti mampu. Yusuf dan Maria tidak mampu menjadi berkat. Tetapi karena Tuhan mereka mampu.
Orang-orang Majus cuma datang bawa persembahan. Mau dicelakakan oleh Herodes. Secara manusia mereka tidak mampu jadi berkat. Tetapi karena Tuhan yang menguduskan mereka mampu. Tuhan bisa bicara buat kita, Tuhan bisa menuntun kita, Tuhan bisa bela kita, Tuhan bisa jaga kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya, saya catat di sini. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang kudus. Every religion, setiap agama percaya bahwa Tuhan itu kudus. Sepakat? Solid? Kayak orang partai aja solid. Tetapi perbedaan iman Kristen, Tuhan kita bukan hanya kudus tapi dia menguduskan. Amin. Jadi kalau orang tanya kenapa Kristen berbeda? Karena semua agama, gak ada yang bilang Tuhannya najis. Semua agama kan bilang Tuhan itu kudus. Tetapi yang membedakan kekristenan dengan segala agama, kekristenan percaya Tuhan kita menguduskan kita. Itu sebabnya tidak ada satu agama pun yang memanggil Tuhan sebagai Bapa. Karena dia kuduskan kita, kita menjadi anaknya. Amin. Makanya hanya orang Kristen yang bisa bikin masalah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Makanya orang yang gak ngerti marah terus sama orang Kristen. Tuhan tidak beranak. Kenapa dia bilang anak Tuhan? Itu yang saya bilang. IQ kalau 30 jangan ngomong. Pengen muntah kita dengarnya, goblok saudara-saudara. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan beranak. Anak Allah bukan berarti Tuhan beranak. Karena anak kapal juga tidak berarti kapal beranak, bego. Kadang-kadang saya tuh kalau dengar serangan-serangan dari orang tolol gitu, enak gitu. Bener deh. Oh Yesus adalah anak Allah. Kapan Allah beranak? Beranaknya di mana? Bedanya siapa? Goblok. Loh, saya juga anak Tuhan. Amin. Oh pendeta anak Tuhan ya? Saya anak Medan pendeta. Anak Medan, anak Medan, anak Medan kawan. Yang apa itu? Banteng di perantauan. Tapi di kampung apa? Kambing. Pertanyaan saya, Medan kapan beranaknya? Beranaknya di mana tuh Medan? Bidannya siapa? Bidan Huta Uruk. Aduh. Sebagian serangan-serangan terhadap iman Kristen gak perlu dijawab. Goblok saudara. Kita kenapa disebut anak Tuhan? Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa orang disebut anak Medan? Ya karena dia berasal dari Medan. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari Allah itu sendiri. Amin. Kenapa orang disebut anak kapal? Bukan karena kapal beranak. Tetapi karena kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari kapal itu sendiri. Kenapa Yesus dibilang anak Allah? Karena dia tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Kenapa disebut anak kunci? Karena mereka belum lengkap. Kita tidak bisa bicara Allah kalau tidak ada Kristus dan Roh Kudus. Karena belum lengkap. Amin. Kita dikuduskan. Karena itu dalam doa kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berarti dia yang kudus, dia yang suci, dia yang mulia, dia yang alam kemuliaan. Dia kuduskan kita. Sehingga kita dapat berkata,
Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti jelas. Apakah semua agama sama? Yes. Semua agama percaya bahwa Tuhan itu kudus. Tetapi apakah kekristenan berbeda? Yes. Karena Tuhan yang kudus yang kita imani. Dia juga punya kuasa untuk menguduskan kita. Setiap agama, setiap manusia, setiap umat harus menguduskan dirinya sendiri dengan amal ibadah dan perbuatan baik. Betul? Tapi kekristenan tidak percaya amal ibadah dan perbuatan baik dapat menguduskan. Kita percaya darah yang tertumpah dan kayu salib yang menguduskan kita. Jelas sampai di sini? Klik. Aha. Ada beberapa hal sederhana bukti dia menguduskan kita. Yang pertama, dia menguduskan kita dengan darahnya. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Semua harga dosa, harga penderitaan, harga kutuk, harga belenggu, harga ikatan-ikatan serangan apapun bebas. Karena Yesus bilang sudah selesai. Dan kalau Yesus bilang sudah selesai artinya sudah selesai. Dua, dia menguduskan kita dengan apa? Dengan firman. Setelah kita dikuduskan, maka firman akan menjadi peta buat kita. Akan memberitahu buat kita do and don'ts. Apa yang saya harus, apa yang saya tidak boleh. Makanya Alkitab bilang selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi dia akan naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Tiga, setelah dia kuduskan kita dengan darahnya, dengan firmannya, dia kuduskan kita dengan pengampunan. Karena kita sudah dalam Kristus, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah baca Alkitab, masih bisa salah. Pak, sama-sama bilang sama saya masih bisa salah. Bu, sama-sama bilang sama saya masih bisa salah. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya masih bisa salah. Setiap pelayan Tuhan sama-sama bilang sama saya masih bisa salah. Semua yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya masih bisa salah. Kalau salah bertobat. Yang paling memuakkan adalah orang kalau udah salah ngotot gitu. Merasa diri yang paling benar. Alkitab bilang, orang yang mengaku dosanya akan diampuni. Tapi kalau kita gak pernah mau ngaku kita salah, kita just troublemaker dimanapun, kita ngerasa saya benar kok. Tuhan yang salah, bukan saya yang salah, orang yang salah, bukan saya yang salah. Mereka penyebabnya. Bu, Pak, adik-adik muda, pelayan Tuhan sekalian, sudah boleh diurapi bagaimanapun, tapi kita masih bisa salah. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Tuhan bisa nggak mengampuni dosa orang tanpa dia mengakui kesalahannya? Hello? Tuhan bisa nggak mengampuni dosa orang tanpa dia mengakui kesalahannya? Boleh nggak kita marah sama Tuhan? Tuhan ngerti dong. Tuhan kan juga tahu saya kan ada salahnya. Saya kan juga terbuat dari debu dan tanah. Tuhan ngerti. Gak usah suruh saya mengakui kesalahan. Ih, bacot lu bau, kata Profesor Yohanes bilang. Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan mau ngajar kita rendah hati. Amin. Tuhan mau ajar kita mengakui kesalahan supaya kita sadar bahwa kita sudah melanggar. Tapi dia Tuhan yang murah hati. Yang tidak suka membangkit-bangkit. Orang sekarang senangnya membangkit. Ya udah saya salah, sorry lah. Ini udah kesalahan kedua ya. Ini udah kesalahan ketiga ya. Ini udah 14 kali kamu buat salah. Dalam kehidupan. Apalagi kehidupan rumah tangga. Kan tema Natal utama kan dari PGI dan KWI. Natal berarti Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bu, Pak. Boleh nggak jangan hitung-hitung kesalahan pasangan saudara? Karena kalau saudara mulai hitung, itu memancing pasanganmu untuk hitung. Ini bukan pertandingan badminton.
Badminton ada hitungannya. Ini udah 15-17 ya. Ini udah 12-11 ya. Ini udah 13 lawan 7 ya. Saudara mau rumah tangga saudara begitu? Saudara bilang sama anak saudara, kamu udah 7 kali salah. Mama 4 kali. Ayo kita lihat siapa yang ujungnya menang. Boleh gak sih? Kita jadi Kristen yang gak gitu. Karena kita sudah belajar dalam keseharian kita tahu bahwa kita bisa salah. Karena kita tahu kita bisa salah, kalau orang lain salah gak usah tengil. Ada orang tuh yang kalau orang lain salah tuh kayaknya mau diinjek-injek, kalau perlu dipecahin kepalanya gitu. Karena saya sang maha benar. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sang maha benar adalah Tuhan. Bagaimana dia menguduskan kita, bukan karena kita hebat. Yang pertama sama-sama bilang darah Kristus. Yang kedua sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Dan yang ketiga dengan pengampunan. Karena itu kita harus belajar rendah hati. Kalau kita salah sama orang saya sorry. Kita salah sama Tuhan kita rendahkan diri. Apa bedanya si anak bungsu sama si anak sulung? Kalau bicara jahat lebih jahat si anak sulung. Lebih jahat si anak bungsu. Tetapi anak bungsu hatinya lebih hancur. Dia mau mengakui kesalahan. Si anak sulung merasa diri yang paling benar. Kita bandingkan misalnya antara Yudas dengan Petrus. Sama-sama jahat. Baik Yudas maupun Petrus. Bahkan Petrus pernah berkata, guru sekalipun semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tengil nih orang. Cuman bedanya. Yudas gak pernah mau ngakui kesalahannya. Yudas cuman bertindak nyesel apa segala macam. Tapi tidak pernah bilang, I was wrong. Dia terlalu pride, dia terlalu sombong, dia terlalu arogan. Untuk bilang saya salah. Petrus juga menyangkal Yesus. Tapi Petrus mengakui. Aku telah berdosa kepada engkau. Hari ini saya mengingatkan setiap saudara. Dalam hidup ini. Gak usah jadi orang Kristen yang tengil. Gak usah jadi orang Kristen yang arogan. Terima pengampunan dari Tuhan. Kalau salah jangan mengeraskan hati. Kalau salah jangan cari pembenaran. Kalau salah jangan cari alasan. Kalau salah datang pada Tuhan. Dia terima kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan ya Maria. Yang keempat. Dia menguduskan kita dengan apa? Mengangkat kita menjadi anaknya. Layakkah kita menjadi anaknya? Ayah mama mia. Kalau dihitung pakai perhitungan. Kita nggak ada layak-layaknya. Seandainya sorga sama neraka ada DNA-nya. Kayaknya DNA kita lebih banyak dosa. Tapi kita diangkat menjadi anak-anaknya. Makanya istilahnya dibenarkan. Dibenarkan bukan berarti kita dianggap benar meskipun salah. Tapi dibenarkan artinya diarahkan kita sampai kita tetap menjadi benar. Saya ambil contoh. Waktu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti beberapa kali saya bilang, papa saya Manado Ambon Jerman. Mama saya Belanda Jerman Polandia. Itu nggak ada daerah yang lebih keras dari itu. Baik di Eropa maupun di Indonesia. Orang Ambon sama orang Manado biasa sekali tendang anak, pakai koper rim, itu bagian dari pendidikan. Kita Indonesia Timur biasa begitu. Lalu di Eropa, ya itu dia. Belanda, Jerman, Polandia. Sama itu manusia. Hitler datangnya dari situ. Itu. Jadi saya terbiasa sekali harus belajar pukul tembok. Terbiasa sekali menghadapi hal-hal yang keras.
Dan setiap papa pulang, papa saya tidak pernah pulang lebih dari jam 5, even 1 menit. Tidak pernah pulang kurang dari jam 5, even 1 menit. Teng jam 5 dia pasti datang. Itu menolong saya. Menolong saya untuk apa? Karena saya itu dulu karena pendidikan Belanda, sore itu harus tidur. Jadi saya tidur, saya lompat jendela, saya main bola. Tapi jangan salah, saya udah tahu papa saya nggak mungkin pulang kurang dari jam 5. 5 kurang 10. Tapi rupanya dia juga nggak goblok. Dia lama-lama udah mulai curiga sama saya. Dia lihat setiap pulang kok matanya kedip-kedip. Dia pegang jantung saya. Dia bilang, "Ya main bola ya?" Enggak. Apa enggak? Jantung orang tidur nggak mungkin deg-degan begini. Darah Yesus. Makanya anak jangan coba bohongin bapaknya. Karena bapak pernah muda. Tapi lu gak pernah tua. Jadi kenakalan yang lu buat hari ini, lu pikir lu udah hebat. Kita lebih jahat dari itu. Salah satu yang paling menyebalkan, pas kita bangun, terus bilang, "Hai Pak, hai." Mulai. 3 kali 7 berapa? 21. 4 kali 3 berapa? 12. Semua kita hafal. Ada 2 yang paling susah. 7 kali 7 sama 7 kali 8. Mentoknya selalu di situ. 7 kali 7 berapa? 36 Pak. Hitung yang benar. Dan kalau udah denger, dia melotot terus. Hitung yang benar. Salah-salah tuh langsung. 42 Pi. Bukan tebak-tebakan, hitung yang benar. Dia bilang oke. 7 kali 7 artinya 7-nya ada berapa kali? 7 Pi. 7 tambah 7 berapa? 14 Pi. 14 tambah 7 berapa? 21 Pi. 21 tambah 7 berapa? 28 Pi. 28 tambah 7 berapa? 35 Pi. 35 tambah 7 berapa? 42 Pi. Itu udah berapa? 6 Pi. 7 tambah 7 lagi berapa? 49 Pi. Jadi 7 kali 7 berapa? 49. Peristiwa yang papa saya sedang buat adalah apa? Menghantam. Membenarkan. Wih. Yang papa saya sedang buat apa saudara? Membenarkan. Dia tegur kesalahan saya. Tapi dia arahkan saya untuk masuk dalam kebenaran. Itulah Tuhan kita. Dia menguduskan kita bukan berarti dia tutupi kesalahan kita. Dia tegur kesalahan kita, dia beri hukuman untuk kesalahan kita, dia didik di tengah kesalahan kita. Dan dengan konsisten dia pastikan kita berada pada jalan kebenarannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita dengan apa? Dengan darahnya, dengan firmannya, dengan pengampunannya, dengan mengangkat kita menjadi anaknya. Lalu kemudian apa? Dengan melatih kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Makanya Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Supaya kita nggak salah langkah. Contohnya Yusuf. Yusuf orang yang tulus hati, dia bukan orang yang kasar, dia bukan orang yang kepala batu, dia bukan orang yang membenarkan diri. Dia cuma seorang yang tulus hati dan di tengah ketulusan hatinya, dia akhirnya ngambil kesimpulan, Maria sudah mengandung. Pasti dia punya laki-laki lain. Pertanyaan saya,
Yusuf umurnya masih 18 sampai 20 tahun kira-kira. Dari mana dia tahu Maria mengandung? Bu. Oh, laki-laki semua nih. Bu. Kalau ibu udah punya anak 5, Bu. Umur ibu udah 60 tahun. Ibu lihat gadis. Hamil 1 bulan saja ibu udah bisa lihat. Karena ibu turun mesin udah beberapa kali, Bu. Iya toh? Tapi kalau anak muda umur 18 tahun. Orang udah hamil 3 bulan belum tentu dia tahu loh. Jadi dari mana Yusuf tahu bahwa Maria hamil? Hello? Wangsit, apa wangsit? Dari mana dia tahu? Ngelihat. Malaikat. Kapan malaikat bilang, sup, Maria tuh bunting. Nah, ada. Kapan Yusuf tahu, dari mana Yusuf tahu Maria hamil? Pasti Maria yang kasih tahu. Sup. Ada kabar bahagia buat kamu. Kamu tahu nggak? Kemarin malaikat datang. Oh ya? Wow. You are so special. Kamu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kamu tahu malaikat bilang apa? Aku mengandung dan melahirkan anak. Ya. Pertanyaan saya. Yusuf percaya sama Maria enggak? Yusuf percaya Maria enggak? Sangat percaya. Tapi untuk kasus perbuntingan ini. Kira-kira Yusuf percaya Maria enggak? Bukan enggak percaya. Tetapi somehow beyond his understanding. Dalam hidup ini ada banyak hal yang beyond our understanding. Tapi dia seorang yang tulus hati. Pertanyaan saya, orang baik bisa salah enggak? Orang yang niatnya enggak jahat bisa berbuat jahat enggak? Orang yang niatnya nolong bisa enggak ternyata mencelakakan? Makanya jangan sok tahu. Tujuannya baik kok. Niatnya baik kok. Karena pasti dia berpikir, dia gak berantem tuh sama Maria. Dia gak bilang, omong kosong lo sembarangan aja. Lalu kemudian Yusuf buang muka. Dia lari sekencang-kencangnya. Dia bilang, Maria kau telah menyakiti hatiku. Oke Fernando. Ini sebetulnya sinetron atau apa ini? Tapi yang saya mau jelaskan. Yusuf sebetulnya percaya sama Maria. Tapi dia begitu tulus, sudahlah. Mungkin Maria bohongin aku. Karena dia suka dengan laki-laki lain. Sudahlah, cinta tidak selamanya harus memiliki. Kalau memang dia sudah ada yang lain. Aku siap mundur dengan teratur. Tetapi yang menarik perhatian saya. Dia mau tetap dibimbing oleh Tuhan. Sama-sama bilang saya tetap harus berani diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang saya harus tetap berani diatur oleh Tuhan. Semua yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya harus tetap berani diatur oleh Tuhan. Tiba-tiba malaikat bilang jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya ada dari Roh Kudus. Ini yang saya bilang. Bahwa dia melatih kita. Untuk selalu berjalan kebenaran. Tapi pertanyaannya, kitanya mau dilatih Tuhan gak? Yang setuju taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya mau dilatih oleh Tuhan. Di hari kelima sebelum Natal. Di sesi pertama sebelum Pastor Garen melayani sesi kedua dan berdoa buat saudara. Seringkali persoalan kita. Kita gak mau dilatih. Kita sibuk dengan saya orangnya begini mau diapain. Selama kita sibuk dengan pemikiran saya orangnya begini mau diapain. Kita gak akan pernah mengalami kemajuan.
My God is a progressive God. Tuhan saya adalah Tuhan yang mau melihat kemajuan dan peningkatan. Yang setuju sama saya bilang saya harus makin maju dan makin meningkat. Doa saya sebagai gembala buat saudara. 2026 kau harus makin maju dan meningkat. Tapi kau harus siap Tuhan latih. Supaya kita makin hari makin tajam pada kebenaran. Klik. Selanjutnya. Saya simpulkan. Kita dikuduskan. Klik. Agar dapat kembali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena waktu kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa tahu kapan kita salah. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Kita bisa lebih tenang menghadapi segalanya. Kenapa Maria tidak berontak ketika dia harus melahirkan di kandang yang hina? Kenapa Yusuf tidak emosi ketika dia mendengar kabar? There is no room at all. Kenapa orang-orang Majus tidak berontak, tidak petantang-petenteng lalu bilang, sebetulnya Herodes mau apa? Udah kita sikat, kita kan lebih ramai di sini. No. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, penguasaan dirinya makin tinggi. Amin. Yang kedua, kenapa kita perlu dikuduskan? Agar kita bisa menikmati anugerah Tuhan sebagai warga kerajaan. Supaya hidup kita gak pusing sama masalah gitu. Hidup kita gak pusing dengan pikiran negatif. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begini. Hidup kita yang dikuduskan akan selalu berkata, aku percaya Tuhan saya baik. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi langkahku. Katakan amin. Yang ketiga, kita dikuduskan agar apa? Agar kita dapat menjadi saksinya. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang, saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan. Jangan sampai orang bilang, kan dia Kristen ya. Kok orangnya emosian gitu sih? Kan dia orangnya Kristen kok kepala batu gitu sih? Kok dia orangnya Kristen tapi orangnya gak jujur gitu? Kok dia orangnya Kristen tapi curiga terus? Kok dia orang Kristen tapi pikiran negatif terus? Kok dia orang Kristen apa-apa khawatir, apa-apa panik, apa-apa takut? Sama-sama bilang saya mau jadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang saya mau jadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang saya mau jadi saksi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya. Kita dikuduskan targetnya agar kita dapat berjalan dalam kuasa. Karena Tuhan bukan hanya menguduskan kita. Tapi Tuhan melatih kita agar kita jadi pemenang. Makanya Alkitab bilang, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Tuhan gak bilang ya udah sabar aja deh, ujung-ujungnya mudah-mudahan lu masuk surga. Tidak. Alkitab memang bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang ditelannya. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh. Pak, yang harus kau lawan iblis pak, bukan binimu pak. Bu, yang harus kau lawan adalah iblis, bukan lakimu bu. Yang harus kau lawan iblis, bukan menantumu, bukan mertuamu. Bukan orang yang menyebalkan kamu. Karena Alkitab berkata berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk, ucapkan berkat. Kadang-kala kita udah gak ngerti apa. Pokoknya siapa aja kita mau lawan. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Tuhan kuduskan kita. Agar kita punya kuasa. Karena Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya yang terakhir. Saya simpulkan dengan ini. Apa tanggung jawab kita? Apa tugas kita setelah kita dikuduskan? Satu. Menjadi orang yang tahu diri dan bersyukur. Saya hidup karena anugerah. Saya gak boleh jadi batu sandungan. Saya anak Tuhan. Supaya lewat hidup saya. Hal-hal yang baik boleh terjadi. Selama hidup kita hanya mengeluh terus. Selama hidup kita hanya melihat hidup ini buruk terus.
Selama hidup ini kita hanya pikir, wah suami saya perlu berubah, istri saya perlu berubah, anak saya perlu berubah, ekonomi kami perlu berubah. Saya mau beritahu, bukan semuanya itu yang perlu berubah, engkau yang perlu berubah. Natal demi Natal doamu, Tuhan robah suami saya, Tuhan robah istri saya. Tuhan robah anak-anak saya, Tuhan robah karena ekonomi saya. Tapi boleh gak mulai Natal tahun ini doa kita robah. Tuhan robah saya. Supaya lewati semua saya tetap menyenangkan hati Tuhan. Lewati semua saya tetap jadi berkat. Lewati semua saya tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, tahu diri dan bersyukur. Yang kedua, tanggung jawab kita setelah dikuduskan. Jangan berbuat dosa lagi. Alkitab bilang dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Artinya hidup kita semakin berjuang, Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya mau jadi saksi Tuhan. Tuhan, saya mau jadi orang yang gak terlalu apa-apa sensitif gitu. Apa-apa pikir negatif. Jadi kita tahu dulu kekurangan kita. Supaya kita punya target. 2026. Hidup saya harus lebih baik. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang 2026. Hidup saya harus lebih baik. Yang ada di rumah ketik live chat saudara. 2026 hidup saya harus lebih baik. Dan saya berdoa momentum Paskah ini banyak hal baik boleh Tuhan kerjakan. Dan yang ketiga, apa tugas kita? Berjuang terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Setan maunya kita menyenangkan hati sendiri. Supaya menyenangkan hati sendiri, suami saya harus begini, istri saya harus begini, anak saya harus begini, orang tua saya harus begini. Jadi kita bikin tuntutan-tuntutan tuh supaya kita senang sendiri. Engkau hanya menjadi penjajah yang busuk. Yang akhirnya hidupmu hanya nekan orang di sekitarmu. Tapi boleh gak hari ini? Yang kita disiplinkan diri kita. Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Bukan semua orang yang harus kita robah. Tapi diri kita yang kita latih. Makanya Alkitab bilang. Supaya kita turut disalibkan bersama dengan Kristus. Aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bekerja keraslah. Untuk menuntaskan visi Tuhan buat hidup kita. What is your vision in your life? Kenapa kita nggak punya visi Tuhan, saya mau jadi suami yang baik. Tuhan, saya mau jadi istri yang baik. Tuhan, saya mau jadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi orang yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Visi itu tidak berhubungan dengan orang lain. Visi itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Amin. Makanya Yusuf bilang begini. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf tidak bilang, kalau semua orang tidak lagi mereka-rekakan yang jahat, baru Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Buat dia sederhana. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Makanya Maria bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau hadapi apa saja. Aku tahu Tuhan yang akan jaga aku. Tuhan yang akan bela aku.